Selamat hari Minggu kepada semua teman-teman yang bergabung dengan channel dkyilb.com bersama saya Bung Gede Munanto atau bisa dipanggil Bung Moe ya. Dan Anda semua bergabung dengan channel yang berkaitan dengan sepak bola ya. Kita akan membahas khusus sejumlah pertandingan penting di Liga Utama Inggris yang dimainkan hari Sabtu sampai Minggu dini hari ya. Dan itu mempertemukan sejumlah tim papan atas, papan tengah maupun papan bawah ya. Jadi ini adalah pertandingan-pertandingan yang seru ya, yang menentukan sebelum berlangsungnya pertandingan antara Manchester City melawan Tottenham Hotspur yang dilakukan di Etihad Stadium ya. Itu ada sejumlah pertandingan yang juga dimainkan, termasuk Liverpool menjamu Norwich ya, kemudian ada Crystal Palace melawan Chelsea. Ketiga tim ini ya, Chelsea, Liverpool dan Manchester City memang sedang berupaya untuk memperebutkan posisi papan atas ya. Jadi mereka masing-masing memang tidak mau kehilangan poin, baik itu bermain seri maupun kalah ya. Dan dari tiga tim ini, dua tim menang, satu tim kalah ya. Dan itu dialami oleh tim yang diasuh oleh Pep Guardiola, Manchester City. Ya, ini sebetulnya bukan hal yang menyebutkan karena lawan mereka adalah Tottenham Hotspur ya, yang selama ini memang selalu menyulitkan tim asuhan Pep Guardiola itu, walaupun dari sejumlah pertemuan memang biasanya Manchester City menguasai jalannya pertandingan, tapi efektivitas dalam mencetak gol dipegang oleh Tottenham Hotspur ya. Kita akan melakukan review ya dari pertandingan yang berlangsung minggu dini hari dan sangat seru. Bisa kita lihat bahwa penguasaan bola dan taktik yang dimainkan oleh Pep Guardiola memang sebetulnya sangat luar biasa. Mereka bisa menguasai jalannya pertandingan, mendikte pertandingan itu, tapi secara kualitas ya dalam penyelesaian akhir mereka mengalami kesulitan. Dan kita bisa melihat bahwa akhirnya Tottenham Hotspur berhasil memenangkan pertandingan ini, dan tentu persaingan untuk mendapatkan posisi 4 menjadi sangat terjal ya, dengan adanya pertandingan yang nanti malam akan dilakukan antara Setan Merah ya, yang akan menghadapi Leeds United. Itu juga akan sangat terpengaruh dari hasil pertandingan yang dilakukan pada hari ini ya, baik itu pertandingan antara Spurs ya maupun antara West Ham yang menghadapi tim yang juga sedang berjuang ya untuk bisa meraih posisi yang baik, yaitu adalah Newcastle United ya. Dan itu bisa kita lihat bahwa masing-masing tim memang mempunyai misi ya yang kira-kira hampir mirip untuk menyelamatkan tim mereka masing-masing ya, untuk bisa lolos dari zona degradasi. Ada juga misi untuk menuju Liga Eropa ya, atau Liga Champion ya, khususnya yang diperebutkan adalah posisi 4. Nah itu masih terbuka peluang antara West Ham, kemudian Manchester United, dan tentu saja Tottenham Hotspur. Makanya Tottenham Hotspur itu selama ini memang disebut sebagai tim yang sangat menyulitkan untuk kelangsungan Manchester Biru ya, karena biasanya ketika berhadapan dengan Manchester Biru itu Tottenham Hotspur lebih cenderung menguasai jalannya hasil akhir ya, artinya mereka sering menang. Khususnya kita bisa lihat ketika kedua tim ini bertemu di Liga Champions ya, nah itu yang menang adalah Spurs ya, ketika kemudian Spurs menghadapi di partai finalnya melawan Liverpool ya.
dan itu juga ditunjukkan ketika mereka berhadapan di uh, pertandingan pertama musim ini ya, itu adalah golnya Son Heung-min yang bisa menaklukkan Ederson. Jadi itu juga menunjukkan bahwa kualitas Spurs sangat luar biasa, bukan terkait dengan siapa pelatihnya, tapi memang tim ini sering mengejutkan ya. Ketika dipegang oleh Mauricio Pochettino asal Argentina, itu juga tim ini luar biasa walaupun pemainnya mungkin di bawah City ya kualitasnya, tapi mereka bisa menguasai hasil akhir ya, artinya eh, Manchester City ya untuk beberapa eh, pertandingan yang sudah dilakukan mereka sebetulnya bukan ada di bawah standar ya, dan mereka sudah memainkan pertandingan terbaiknya, cuma memang tidak mudah ya, apalagi mereka ada dalam tekanan ketika Liverpool menang lawan Norwich ya, walaupun memang diprediksi Liverpool tidak terbendung ya ketika menghadapi Norwich ya. Selama ini memang Liverpool akan selalu memenangkan pertandingan mereka ya, paling tidak hasilnya tipis ya, pernah 5-4 waktu itu, tapi Liverpool yang menang ya, dan memang ini adalah menunjukkan bahwa tingkat antara tim papan atas, papan tengah maupun papan bawah itu merata sebetulnya ya. Paling kalaupun kelasnya berbeda paling 1 atau 2 level ya. Bisa kita lihat bahwa Norwich walaupun digempur habis, mereka juga membahayakan gawang Alisson. Ya kita kembali ke City dulu ya, pertandingan City dan Tottenham Hotspur itu memang berada dalam tempo tinggi. Kita bisa melihat bahwa beberapa pemain utama dari City bisa melakukan berbagai hal yang memang menyulitkan untuk tim asuhan Antonio Conte, dan gol yang tercipta memang diawali oleh gerakan yang dilakukan oleh Son Heung-min kembali ya, dan dia memang selama ini dikenal sebagai pemain yang sering lolos dari jebakan offside, dan gol pertama yang dicetak oleh Kulusevski itu juga merupakan andil dari Son Heung-min, walaupun kalau misalnya tidak gol ada kemungkinan penalti ya, karena Son Heung-min dilanggar oleh Ederson ya, di kotak penalti, tapi dia berhasil mengoper dulu bolanya kepada Kulusevski, dan kemudian Kulusevski menceploskan bola tersebut ke gawang Ederson ya. Dan bisa kita lihat bahwa pertandingan ini memang berlangsung sangat ketat ya. Setelah terjadinya gol itu, kemudian kita bisa melihat bahwa Manchester City meningkatkan serangan mereka ya. Mereka berhasil mencetak gol melalui Ilkay Gundogan yang juga merupakan pemain mantan Dortmund ya, yang memang sebetulnya ketika bermain di City dia sangat efektif ya. Dia memang sering mencetak gol walaupun bukan penyerang ujung tombak ya. Dia lebih bisa dibilang sebagai second striker. Kemudian dibalas lagi oleh Harry Kane ya di menit ke 59, bahkan sebetulnya ada 1 gol lagi yang dicetak oleh Harry Kane tapi kemudian dibatalkan karena dia sudah dalam posisi offside ya. Pemain yang mengoper bola kepada Harry Kane itu dalam posisi yang terjebak offside, Kulusevski ya, kemudian akhirnya gol dibatalkan. Tapi kemudian bisa kita lihat Riyad Mahrez berpenampilan cukup baik ya. Dia kemudian bisa mengeksekusi penalti ya pada menit ke 90 ke 1 menit 52 detik ya, sekitar 92 ya, menit ke 92 menjelang menit ke 92 atau di babak injury time. Dan kemudian setelah euforia
City merasa bisa mengakhiri pertandingan dengan 2-2. Ternyata kembali Harry Kane bisa mencetak gol di menit ke 90 plus 4 ya, atau menjelang menit ke 95 ya. 90 plus 4, 24 detik ya. Nah, itu adalah golnya Harry Kane. Nah, ini ya menunjukkan bahwa persaingan di papan atas juga akan kembali terbuka ya, baik di posisi 1, posisi 2, posisi 3, bahkan posisi 4 ya. Kalau Chelsea sampai tergelincir, bisa saja dia akan ditempel ketat oleh United atau Arsenal yang tadi malam juga menang, atau juga Spurs ya yang bisa menjinakkan City ya. Spurs ini cukup berbahaya walaupun dia mengalami 3 kekalahan beruntun ya di pertandingan sebelumnya. Bahkan bisa dianggap Spurs sudah dalam posisi tekanan yang sangat hebat ya, ketika mereka tidak bisa memenangkan pertandingan-pertandingan sebelum menghadapi City di Etihad yang lebih diunggulkan ya dari segala aktor, baik pemainnya maupun mental ya. City lebih diunggulkan apalagi bermain di tangan mereka. Cuma kembali kita bisa lihat bahwa Liga Inggris ini sudah ditebak ya. Itulah yang menunjukkan bahwa Liga Premier atau Premier League ya, ini memang merupakan liga yang sangat luar biasa dibandingkan dengan liga-liga yang lain ya. Kalau kita melihat beberapa pertandingan lainnya yang dimainkan juga di hari Sabtu, Sabtu malam atau menjelang Minggu dini hari, itu memang luar biasa hasil-hasilnya ya. Southampton melawan Everton 2-0 itu juga menunjukkan bahwa Southampton mempunyai kans ya untuk bisa merangsek ke papan tengah ya. Artinya dia bisa di posisi 7 atau 6 ya. Dan itu sangat mungkin ya tim asuhan Ralph Hasenhuttl ini bisa melaju sampai mereka menemukan posisi terbaik ya di papan akhir klasemen dengan meraih tiket ke Liga Eropa ya. Tapi tentu tidak mudah karena di atas mereka ada Spurs, kemudian ada Manchester United, kemudian ada West Ham ya. Itu memang lebih diunggulkan ya untuk ke Liga Champions maupun ke Liga Piala Eropa. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya selalu berharap teman-teman semua dalam kondisi yang prima, kondisi yang sehat, ya, kondisi yang bahagia, dan kita bisa melewati hari-hari dengan penuh kegembiraan ya. Dan tentu saja kita berharap Anda juga mengalami hal-hal yang menggembirakan di hari-hari yang Anda hadapi mulai hari ini, hari Senin dan seterusnya. Terima kasih telah bergabung dengan DKILB.com bersama saya Bung Moy ya. Sampai jumpa lagi di pertandingan berikutnya di Liga Inggris atau di liga-liga yang lain, khususnya Liga Champions. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beristirahat atau menikmati hari libur Anda. Sampai jumpa lagi.